Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para alim, ulama, asatid, murabbi mubaligh, para kiai, sesepuh bini sepuh yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Falah, mudah-mudahan diberikan oleh Allah sehat jasmani dan sehat rohani. Bapak Ibu, alhamdulillah pula kita pagi ini dalam keadaan sehat, mengawali aktivitas dengan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Falah. Sebuah aktivitas yang sangat mulia, yang tidak bisa dibanding dengan dunia seisinya. Karena orang muslim yang mau sholat subuh berjamaah, maka sebanding dengan sholat semalam suntuk. Bapak Ibu, saya ingin membahas tentang maulid dalam bingkai cinta, sunnah, dan budaya. Kalau kita bicara dari sisi kebahasaan, ini berarti ada tiga. Maulid itu sendiri, kemudian cinta ada 4, kemudian sunnah dan budaya. Orang Jawa ini, kalau Jawa ini bahasa Arab, itu ditambahi dengan an. Kalau kita bilang tradisi sholawat menjadi sholawatan, maulud mulutan, yasin yasinan, tahlil jadi tahlilan, begitu seterusnya. Dari unsur bahasa, kalau kita membuka kitab misalkan Tarikhun Nahwi, penulisnya saya lupa, orang Syria. Tarikhun Nahwi ini sebuah kitab disertasi. Itu bahasa Arab dibagi menjadi 3. Yang pertama, bahasa Arab yang beraliran Kufah. Yang kedua, bahasa Arab yang beraliran Basra. Basra itu Baghdad dan sekitarnya. Kemudian yang ketiga ada bahasa Arab pinggiran, Pak. Bahasa Arab pinggiran ini bahasa Arab yang tidak diperhitungkan, karena namanya saja sudah pinggiran. Nah, kalau kita merujuk kepada istilah bahasa, kalau kita bilang maulid ataukah mulutan, ini kalau kita lihat dari sisi bahasa, Pak, maulud juga benar, maulid juga tidak salah, mulutan juga boleh. Kalau kita bilang maulud, itu namanya isim maf'ul. Ini berarti hubungannya dengan bayi yang lahir. Disinilah kemudian ada kalimat hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Oh, kalau begitu ini berkaitan, berhubungan dengan sosok bayi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita bilang maulid, ini namanya isim makan, kata yang menunjukkan tempat. Makanya kemudian kalau kita dulu pernah haji atau umroh, begitu kita sa'i dari Safa ke Marwah,
Itu kalau di tengah-tengah kemudian kita noleh ke arah kanan, Pak, andaikan tidak dibatasi dengan tembok, itu lurus itu akan terlihat toilet. Sebelahnya kira-kira 150 meter, di situ ada satu rumah yang sekarang menjadi perpustakaan. Nah, itu dulu tulisannya Maulidun Nabi, tempat di mana Nabi dilahirkan. Inilah dulu rumah ayahanda dan ibunda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kalau kita bilang maulutan, jadi kalau maulud itu berhubungan dengan bayi lahir, kalau maulid berhubungan dengan tempat lahir, kalau mulutan ini namanya lughatul mukhtalithah. Lughatul mukhtalithah itu bahasa Arab yang bercampur dengan bahasa lokal. Yang tadi saya berikan contoh, orang Jawa itu kalau menjawab nih bahasa Arab ditambahi dengan huruf an, malah menjadi mulutan. Ternyata ini kalau milad itu isim alat. Jadi ya alat yang berkaitan dengan orang melahirkan, itu namanya bahasa Arabnya milad. Tapi kita sudah salah kaprah ketika mengadakan ulang tahun, selalu menggunakan kata milad, happy milad. Mestinya yang betul itu happy maulid atau happy maulud. Tapi ini tidak populer. Nah, ketika orang itu melandasi dengan rasa cinta kepada Rasulullah, maka kemudian banyak kita jumpai tradisi budaya di masyarakat kita dengan alasan cinta. Sampai di mana-mana ada peringatan maulid. Loh, apakah salah? Tidak. Tapi caranya yang harus benar. Siapa lagi, Pak, kalau bukan kita yang menang? Karena ini bagian dari sejarah penting dalam umat Islam. Dan kita mengetahui, memahami, menghayati, mengambil ibrah dari sebuah sejarah itu wajib. Karena nang Quran ana ayat wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuada. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuada. Surat Hud ayat 14. Kata Allah, wa kullan naqussu, dan telah banyak aku ceritakan alaika kepadamu min amba'ir rusuli, rupane dari kisah-kisah para nabi. Nah, oh ternyata begini. Kalau orang itu tidak mengerti sejarah, Pak, bagaimana untuk bisa menambahkan kekuatan iman kita? Wong Rasulullah ini orang terakhir yang diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Sejarah. Beliau lahir di Mekah, kemudian hijrah, kemudian perang, kemudian mendirikan satu negara di Madinah, sampai beliau wafat. Sejarah, Pak. Makanya Al-Quran itu 70% isinya hanya sejarah. Kira-kira 70%. Lah kenapa kok Al-Quran isinya cuma sejarah? Padahal Al-Quran bukan kitab sejarah. Inilah kemudian Allah memberikan kelengkapan kita sebagai akal manusia yang sempurna. Akal kita itu yang kemudian dijadikan alat untuk bisa mengambil ibrah, iktibar, pelajaran. Kenapa kita ditunjukkan Fir'aun? Kenapa kita ditunjukkan Musa alaihissalam? Kenapa kita ditunjukkan Abu Lahab? Sampai ono ayat tabat yada abi lahabi wa tab. Ini dalam rangka menambah kokohnya iman. Bung Karno pernah bilang, jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Bapak Ibu, hari ini tanggal 1 Oktober. Kemarin itu tanggal 30 September. Di kampung saya satu gang, Pak, itu hanya ada 2 orang yang memasang bendera. Hanya ada 2, saya dengan tetangga saya sebelah. Padahal peristiwa 30 September, berapa santri yang dikubur, ditembak, disiksa.
berapa kiai, berapa jenderal yang dibunuh dengan keji oleh PKI. Sejarah seperti ini Pak hampir saja sudah dilupakan. Dulu zaman Orde Baru, ketika tanggal 30 September seperti ini Pak, hampir seluruh televisi memutar sebuah film judulnya G30 SPKI. Anak-anak sekolah diputar itu di sekolah film G30 SPKI. Saya Bapak Ibu ketika mengunjungi Lubang Buaya, tempat di mana para jenderal dibunuh, dikubur itu, di situ ditunjukkan satu replika kekejian orang PKI terhadap umat Islam Pak. Begitu saya ini keluar dari gedung itu Pak, gemuruh dada saya, gemuruh Pak, timbul yang namanya semangat jihad, semangat nasionalis, semangat untuk menegakkan itu. Tapi sekarang Pak, begitu pula tidak jauh dari Rasulullah. Anak-anak kita seperti apa pahamnya terhadap sejarah? Ini kalau kita bicara cinta. Makanya walaupun kita itu mencintai Rasulullah, mencintai negara, mencintai agama, harus tetap dalam bingkai yang namanya sunnah. Kalau kita kemudian melakukan sesuatu berdasarkan cinta yang membabi buta, maka itu pun akan dilarang oleh Allah. Saya masih menemukan banyak peringatan maulid Pak. Kemudian sudah bagus. Orang diundang, didatangkan, dikasih makan, kemudian didatangkan ustadz atau kiai, diberikan tausiah, kemudian berdoa. Tapi ada satu acara yang menurut syariat kurang tepat. Apa? Di situ dikai gunungan, di sini sayur, buah, lengkap. Kemudian di atas ini dikasih tali. Di tali ini dikasih ada uang, ada macam-macam. Cuman caranya, apa caranya Pak? Ini diambil dengan cara merebut, rebutan royoan, keroyokan. Dan ini marak di Surabaya. Loh, karepe cinta meluapkan cinta kepada Nabi, tapi caranya yang tidak tepat. Kenapa harus rebutan royoan sampai anak sing jatuh tiba, mulai loro kabeh? Kenapa tidak diberikan dengan cara baik-baik, dibagi atau dituker? Itu justru lebih syar'i. Mana ada Pak perintah dalam syariat Islam makanan dengan cara royoan? Tidak ada. Justru kita disuruh makan minum yang tenang. Kalau bisa dengan cara duduk, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, minimal diakhiri dengan Alhamdulillah kalau tidak hafal doanya. Lah ini tidak kayak royoan Pak. Allahu Akbar. Saya kapan hari menemukan di Tambak Sumur di Surabaya itu. Jadi begitu wis acara dalam tradisi dibail, begitu ada kalimat mahallul qiyam sallallahu alaihi, kemudian ada orang-orang itu kemudian ngambil uang Pak, disebar. Ya Allah. Akhirnya anak-anak kecil royoan. Mestinya kalau yang disebar jangan uang kecil Pak, jangan uang koin yang cuman 1000-an, 500-an, jangan. Ini yang keliru. Dan terus Ustaz, sama sing sebar iku duit dolar 100 atau uang rupiah sing gambare Bung Karno karo Bung Hatta. Nah itu baru nanti. Jadi misalkan royoan itu sebodoh Pak, tapi itu tetap salah. Nah ini yang saya sebut maulid dalam bingkai cinta dan budaya. Bapak Ibu, bagaimana kalau kita menurut sunnah, menurut syariat? Kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu tidak pernah menyuruh
Kita sebagai umatnya yang bangga dengan Islam, yang bangga dengan Rasulullah, kita yang kemudian harus mengambil pelajaran. Caranya bagaimana? Kita harus tahu apa tujuan Rasulullah dilahirkan ke muka bumi ini. Ini yang harus kita cari. Syekh Asy-Syatibi menggagas dalam satu konsep yang kemudian disebut maqasidus syar'i. Maqasidus syar'i ini yang menjadi misi tujuan Rasulullah dilahirkan ke dunia. Untuk apa? Menyelamatkan jiwa manusia. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan akal manusia. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan agama Islam. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan harta benda. Dan yang terakhir, yang kelima, menyelamatkan keturunan. Teori yang digagas oleh Syekh Asy-Syatibi dalam rangka maqasidus syar'i, tujuannya syariat ini adalah membawa misi penyelamatan jiwa, penyelamatan harta, penyelamatan akal, penyelamatan agama, penyelamatan keturunan. Hifdun nafsi, hifdul akli, hifduddin, hifdul mal, dan hifdun nasli. Saya dulu pernah bilang di mimbar ini juga, gagasan Syekh Asy-Syatibi ini konsep yang beliau bawa mengambil dari syariat Islam, dan konsep ini diakui oleh seluruh agama di dunia. Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, bahkan orang-orang yang tidak beragama dan tidak bertuhan mengakui konsep 5 ini. Yang pertama, membawa misi penyelamatan jiwa. Ketika Rasulullah dilahirkan, dijadikan oleh Allah, diangkat menjadi Rasul sebagai Nabi terakhir, menyelamatkan jiwa setiap manusia. Apanya jiwanya? Jiwanya tidak boleh dibunuh, badannya tidak boleh dilukai, dan kehormatannya tidak boleh direndahkan. Ini Pak. Makanya hati-hati kita ini kalau memanggil teman. Kalau orangnya gemuk jangan dipanggil gembrot. Kalau orangnya kuru ya jangan dipanggil bungkring. Kalau orangnya hitam ya jangan dipanggil tungteng. Tungteng. Gak boleh Pak. Orangnya pendek dipanggil cebol, cebol, nggak boleh. Ini namanya merendahkan kehormatan. Walaupun itu orangnya mau, jangan. Panggillah dengan panggilan yang baik. Panggilan namanya yang namanya baik itu. Yang kedua, membawa misi penyelamatan akal. Islam memberikan 2 solusi untuk menyelamatkan akal manusia. Yang pertama, diharamkan minum makan yang haram. Makan, minum barang haram. Menyelamatkan apa? Akal Pak. Kenapa? Kalau orang itu pemakan barang haram, jadi daging, jadi tulang, jadi kulit, jadi darah, jadi sperma. Na'udzubillah min dzalik. Kalau berdoa, kata Rasulullah, orang seperti ini doanya tidak akan pernah diterima oleh Allah. Yang kedua, dilarang makan minum yang memabukkan atau menghilangkan akal. Coba Pak, kalau orang itu mulianya karena akalnya sehat, tiba-tiba orang ini mabuk, kesehatan akalnya menjadi hilang, kemuliaan kemanusiaannya pun akan sirna. Ini yang pernah disabdakan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adzanun la yusma'un la yubsiruna biha walahum adzanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adol. Orang seperti ini Pak lebih rendah daripada hewan, dan itu Allah yang bilang begitu, tidak main-main. Makanya, loh Pak, apakah tidak boleh kita ini mabuk? Boleh. Ada 3 Pak. Yang pertama mabuk darat, yang kedua mabuk cinta, dan yang ketiga mabuk asmara. Boleh Pak.
Tapi mabuk asmara, mabuk cinta ini tetap harus dalam bingkai, namanya bingkai sunnah. Yang nomor 3, Rasulullah dilahirkan diangkat menjadi Rasul dalam rangka menyelamatkan agama. Hifduddin. Bapak Ibu, tidak ada jaminan di dalam Al-Quran bahwa Islam akan tetap ada di Indonesia. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Kita harus membaca sejarah. Bagaimana nasib umat Islam di Filipina? Habis, Pak. Bagaimana nasib umat Islam di Singapura? Habis, Pak. Tinggal suku Melayu. Pantai. Bagaimana nasib umat Islam di Indonesia di zaman 30 SPKI? Dan itu terbukti. Ada satu orang itu masang bendera setengah tiang. Kebetulan dia tentara. Apa yang dia ucapkan? Mas, saiki kudu hati-hati. PKI gaya baru. Ini, Pak. Indonesia, tidak ada jaminan Islam akan jaya terus sampai kiamat di Indonesia. Tidak ada itu jaminan itu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kemudian ketika orang itu sudah harta, hifduddin, beragama di Indonesia ini luar biasa, Pak. Ya apa caranya agama ini lestari terus memberikan keselamatan pada kita? Kita bebas menjalankan. Di Indonesia, Pak, namanya kita ngaji seperti ini mulai subuh sampai subuh mana? Tidak apa-apa, boleh. Saking bebas sih. Tidak ada ini. Bahkan presiden dilok-lokne dihujat. Saking bebas sih, Pak. Nun saya sama buka di Google nanti, googling itu, sama ketik ulama-ulama yang ditangkap dan dipenjarakan oleh kerajaan Saudi Arabia. Nanti akan muncul, Pak, ulama-ulama besar, penulis-penulis kita. Salah satu apa penyebabnya? Berani mengkritisi raja. Turun dari ceramah, kecrek, Pak. Nah coba di sini presiden dilokno Fir'aun lah. Dilokno bajingan, ya Allah. Saya sebagai warga negara, Pak, gak terima. Walaupun saya tidak ikut memilih, tapi itu bagaimanapun presiden kita. Gitu. Kita ini harus apa namanya? Harus bijak, harus objektif. Kalah ya kalah. Jangan kemudian sing dadi presiden wis rukun, calone biyen, cebong ambek kampret, sik tukaran. Itu namanya tidak bijak. Kemudian yang keempat, membawa misi menyelamatkan harta. Hifdul mal. Islam menjaga keselamatan harta setiap manusia, tidak pandang bulu agama, ras dan suku. Harta orang lain haram untuk diambil kecuali dengan cara yang hak. Lu ada, Pak, kawan-kawan kita muslim yang menghalalkan mengambil harta orang kafir. Yang kelompok ini yang kemudian menjadi kelompok-kelompok yang dikenal dengan teroris. Dan teroris itu ada, Pak, tidak main-main. Walaupun tidak semuanya muslim. Karena dari sekian 1000 sekian orang yang ditangkap, itu ada yang Katolik, ada yang Kristen, dan mayoritas mereka adalah saudara-saudara kita yang muslim, yang salah satunya punya paham bahwa harta orang kafir itu halal. Ajaran dari mana ini? Rasulullah tidak pernah begitu, Pak. Mungkin panjenengan masih ingat kisah seorang gubernur Mesir pada waktu Khalifah Umar bin Khattab. Ada seorang Yahudi yang melarat, rumahnya sudah miskin lagi, tempat itu kemudian dibuat digusur, akan dijadikan bangunan masjid yang besar.
Orang Yahudi ini gak terima Pak, karena masih ada presiden. Dari Mesir jalan sampai ke Madinah, nemui Umar bin Khattab selaku seorang presiden. Karena tanahnya digusur di Mesir oleh sang gubernur. Begitu ketemu dengan Umar bin Khattab, beliau mengambil satu buah tulang. Tulang itu kemudian digaris dengan pedang, seret lurus, dikasihkan pada seorang Yahudi ini. Tolong ini kasihkan gubernurmu sana. Tidak ngomong apa-apa, cuma dikasih tulang, digaris. Dia pulang bawa tulang itu, dia bingung Pak. Wong saya ini mencari keadilan, malah dikasih tulang. Begitu dikasihkan oleh gubernur Mesir, kalau tidak salah Amr bin As, diberikan dari mana kamu? Dari Khalifah Umar bin Khattab. Dapat apa? Dapat ini. Dikekno, ini pesan beliau, suruh memberikan pada panjenengan. Begitu dipegang Pak, itu ada garis lurus, gemetar ini gubernur. Kemudian pembangunan masjid itu digagalkan, dan rumah orang Yahudi ini tidak boleh dibongkar. Dia kaget melihat sikap gubernur, cuma dikai tulang kok wedine gak karu-karuan. Dia tanya, ada apa Tuan? Ini pesan dari seorang presiden Amirul Mukminin. Saya disuruh berbuat adil, tidak boleh sembarangan. Kalau saya tidak bisa adil, saya akan dipenggal seperti garis lurus ini. Begitu mendengar jawaban gubernur Pak, apa kata orang Yahudi? Ya, mulai hari ini sudah rumahku, tanahku aku berikan. Itu Pak. Kemudian yang kelima adalah hifdun nasli. Rasulullah dilahirkan, diangkat menjadi Rasul, membawa misi menyelamatkan keturunan. Ini yang tidak ada di agama manapun di dunia ini. Keturunan Pak. Di dalam Islam itu namanya keturunan, nasab ke atas ke bawah, tidak bisa kalau bukan dari jalur. Tidak bisa Pak, tidak boleh, haram. Dan itu nanti akan dilaknat oleh Allah di dunia, di akhirat. Makanya kalau kita di dalam agama Islam itu harus nasab, harus menggunakan jalur perkawinan dan pernikahan yang sah. Beda Pak dengan orang lain. Hukum negara kita saja sudah beda. Nemu bayi di sampah, dibawa ke pengadilan negeri, sidang jadi anak kandung. Ngambil anak di rumah sakit masih bayi, sidang di pengadilan jadi anak kandung. Islam tidak bisa. Silakan jadi anak asuh, silakan jadi bunda asuh, tapi jangan coba-coba memasukkan nasab pada yang bukan nasab dari jalur perkawinan. Bapak Ibu, 5 sebagai Rasulullah diangkat menjadi Rasul, sebagai juru dan misi penyelamatan. Hifdun nafsi, hifdud din, hifdul akli, hifdul mal, dan hifdun nasli. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini menjadi bagian dari tambahnya ilmu dan wawasan kita sebagai seorang muslim. Terima kasih. Ada dialog? Nggak ada ya? Mudah-mudahan sisa umur kita barokah, rezeki kita barokah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu kita soleh-solehah. Kalau yang hadir ini ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Ada yang punya cita-cita mulia, Allah segera mengabulkan. Ada yang dilanda problem hidup yang sulit, Allah segera memberi jalan keluar. Mungkin masih ada di antara kita ini yang belum punya anak, cucu, menantu, Allah segera memberikannya yang baik. Ada di antara kita, keluarga kita yang belum ketemu jodohnya, Allah segera memberikan jodoh yang baik, jodoh yang bisa menghantarkannya ke jenjang pintu surga. Mungkin masih ada di antara kita ini yang masih punya hutang banyak, Allah segera memberikan kemampuan untuk bisa segera melunasinya. Mungkin masih ada di antara kita, keluarga kita yang belum punya pekerjaan atau di PHK, Allah segera memberikan pekerjaan sehingga mampu menghidupi diri dan keluarganya. Anak cucu kita yang masih sekolah, kuliah, hidup di pondok pesantren, semoga ilmunya manfaat.
kita semua yang sudah haji tetap mabrur dan bisa kembali. Yang belum haji segera diberi kemampuan Allah untuk bisa ziarah Mekah Madinah di usia yang masih sehat. Allah mencatat kita calon-calon penghuni surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.